Baik, kembali selamat pagi semua. Apakah bisa mendengar suara saya dengan jelas? Ya, ada suara bagus. Ya, baik. Selamat pagi Bapak Ibu hadirin yang kami hormati. Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Baiklah, kita akan segera memulai kegiatan webinar kesehatan pagi hari ini. Dan tentunya saya mengucapkan selamat pagi kembali, selamat datang, dan selamat bergabung pada Bapak Ibu hadirin sekalian dalam acara webinar yang digelar oleh kelompok kerja kesehatan Pria Kaum Bapa Sinode Gemim kerjasama dengan instalasi promosi kesehatan dan pemerasaran Rumah Sakit Kando Manado serta Divisi Ginjal Hipertensi Fakultas Kedokteran Unstrat RSUP Kando. Hari ini Sabtu 4 Maret 2023, segera kita mulai. Yang terhormat Penatua Dr. Billy Johnson KPLM SC, SPKKLP, selaku Ketua Pokja Kesehatan PKB Sinode Gemim, dan juga sebagai Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Samratulangi Manado. Yang kami hormati Penatua Dr. Billy ECH Salem, spesialis bedah, konsultan bedah digestif, selaku Wakil Ketua PKB Wilayah Warembungan, dan juga Ketua PKB Jemaat Gemim Petrasea. Yang kami hormati juga Penatua Dr. Stephen Sakeon, spesialis neurologi, Magister of Public Health, sebagai Ketua Komisi PKB Bethlehem Tata 2. Kemudian sebagai Ketua Komisi juga PKB Wilayah Tondano 6 dan sebagai Kepala Instalasi Promosi Kesehatan dan Pemasaran Rumah Sakit Kando. Yang kami hormati juga Ketua BPMJ Bethlehem Tata Aran 2 yang pagi hari ini juga sudah bergabung dengan kami dan juga merupakan Ketua Wilayah Tondano 6 ya, Pendeta Nofli Pua MTH. Yang kami hormati juga para pendeta juga yang turut bergabung pagi hari ini. Selamat pagi juga kami sampaikan. Dan yang kami hormati juga para komisi PKB Gemim yang tergabung dalam link Zoom pagi hari ini. Selamat pagi semua. Yang kami hormati juga narasumber kita pagi hari ini Dr. Sarelia Sugen, spesialis penyakit dalam konsultan ginjal hipertensi, dan seluruh peserta webinar yang sudah berkenan hadir pagi hari ini yang kami hormati. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan kita Yesus Kristus, Allah kita yang luar biasa karena atas tuntunan dan penyertaannya sehingga kita semua boleh dalam keadaan sehat walafiat dan boleh mengikuti kegiatan webinar kesehatan hari ini. Untuk itu tentunya atas nama panitia yang menyelenggara ini menyampaikan selamat datang, selamat bergabung kepada Bapak Ibu hadirin sekalian dan selamat kita mengikuti rangkaian kegiatan hari ini. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mengawali kegiatan pagi ini kita akan berdoa dan untuk doa buka mohon kesediaan dari Bapak Penatua Dr. Billy ECH Salem, spesialis bedah, konsultan bedah digestif. Disilakan. Terima kasih. Sebelum kita mulai acara webinar pada pagi hari ini, mari kita minta pertolongan dari Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, Bapa kami dalam surga, Bapa yang mengasihi kami, yang kami kenal di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Tuhan, karena kami boleh dibangunkan di pagi hari ini dalam keadaan sehat. Bapa kami dalam surga, saat ini kami boleh dipertemukan kembali dalam satu acara webinar kesehatan yang dipelopori oleh Pokja Kesehatan PKB Gemim Sinode bersama dengan instalasi promosi kesehatan pemasaran RSUP Kando dan Divisi Ginjal Hipertensi. Biarlah acara pada pagi hari ini boleh berjalan dengan baik.
Kiranya tujuan untuk kita memperoleh kesehatan, dan kiranya kesehatan yang dapat kami peroleh lewat webinar ini bisa nantinya bisa dipakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Berkati pembicara, narasumber, Dr. Serelia Sugeng, spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal hipertensi. Biarlah lewat hamba-Mu ini dapat memberikan ilmu dengan baik kepada kami seluruh peserta yang hadir pada pagi hari ini. Berkati seluruh peserta yang ada, panitia yang ada, kiranya semua acara ini, webinar pada pagi hari ini boleh berjalan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Seluruh rangkaian acara ini kami serahkan hanya di dalam Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih kembali kepada Penatua Dr. Billy Salam yang sudah menuntun kita dalam doa untuk pagi hari ini. Dan Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, saat ini kita akan ikuti sambutan dari Penatua Dr. Billy Johnson KPLM SC, SP KKLP, selaku Ketua Pokja Kesehatan PKB Sinode Gemim, dan sebagai Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Samratulangi Manado, sekaligus berkenan membuka kegiatan pagi hari ini. Silakan. Ya, terima kasih. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Shalom, damai di hati. Damai di hati. Shalom. Shalom. Puji syukur kepada Tuhan. Pagi hari ini, hari yang mulai cerah kelihatannya, matahari sudah kelihatan. Seharian kita kemarin mungkin suasana hujan, tapi itu hujan berkat. Kita diberikan Tuhan napas kehidupan untuk kita memulaikan hari ini. Yang kami hormati, kami kasihi hamba Tuhan, Bapak Pendeta Nofli Puak, MTH, sebagai Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat, sekaligus Badan Pekerja BPMW, Majelis Wilayah. Kelompok kerja kesehatan, Pria Kombapa Sinode Gemim, yang kami hormati, narasumber, Dr. Serelia Sugeng, spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal hipertensi, yang kami hormati, seluruh peserta webinar di ruang virtual Zoom ini. Sekali lagi puji syukur pada Tuhan, kita sehat, kuat untuk memulaikan aktivitas di pagi hari ini. Hari ini oleh kelompok kerja Pria Kombapa Sinode Gemim akan melaksanakan webinar bekerja sama dengan instalasi promosi kesehatan dan pemasaran RSUP Prof. Dr. Ede Kando dan Divisi Ginjal dan Hipertensi, Ilmu Penyakit Dalam, FK Unsrat RSUP Prof. Kando. Tentunya kegiatan ini sangat baik bagi seluruh peserta yang mungkin sementara bergabung. Kalau saya lihat sini ada 19 partisipan, dimohon kiranya bisa lebih bertambah untuk join di Zoom meeting ini. Artinya ini sangat berguna bagi kita semua karena kita tahu ginjal merupakan salah satu organ yang sangat penting bagi tubuh manusia. Organ yang salah satunya akan mengendalikan tekanan darah kita. Dan bukan hanya itu, banyak fungsi-fungsi ginjal. Nah,
tentunya dari Pokja Kesehatan PKB Gemim ini ingin berbagi pengetahuan sedikit kepada kaum awam, sehingga para peserta ini akan merasakan inilah manfaat dari ginjal, bagaimana kita secara dini dalam aspek-aspek promotif dan preventif secara dini dapat mengetahui kalau sekiranya ada gangguan-gangguan di ginjal dan saluran kemih. Proses ini merupakan proses edukasi kepada, paling tidak kalau yang hadir sini adalah pria kombapa, sebagai kepala keluarga, maka sebagai kepala keluarga bisa mendiseminasikan, menularkan pengetahuan ini untuk keluarganya masing-masing, untuk rekan-rekan pria kombapa yang lain, untuk jemaat dan untuk masyarakat tentunya. Karena sekali lagi, ginjal ini merupakan organ yang sangat penting bagi kita, di samping organ-organ lainnya yang juga turut bersama-sama memelihara, menyelenggarakan proses-proses faali, fisiologis dari tubuh kita. Nah, dalam edukasi kesehatan saat ini tentunya kami berharap para peserta ruang virtual ini bisa mendapatkan manfaat yang sebanyak-banyaknya. Sebentar akan dipresentasikan bagaimana menjaga kesehatan ginjal dan tentunya bagaimana secara dini kita mendeteksi kalau ada gangguan-gangguan ginjal. Mungkin ada penyakit-penyakit lain yang akan mengganggu ginjal, atau ginjal itu sendiri sebagai organ primer yang terganggu sehingga dapat mengganggu kesehatan kita secara keseluruhan. Nah, sekali lagi tentunya kita tidak mau jika terjadi gangguan pada ginjal ini. Maka dalam Zoom meeting ini, webinar ini tentunya dari Pokja Kesehatan Pria Kombapa akan membagi pengetahuan pada seluruh peserta. Inilah ginjal yang sehat, inilah cara deteksi kalau ginjal akan terganggu, dan lain-lain tentunya yang terkait dengan kesehatan ginjal. Sekali lagi saya berharap tentunya pengetahuan ini bisa didapatkan dan bisa didiseminasi minimal pada keluarga kita sendiri, tentunya kepada masyarakat dan kepada jemaat tentunya. Kami mengucapkan banyak selamat untuk telah bergabung di sini, para pria kombapa dan seluruh peserta yang ingin bergabung kemudian. Selamat untuk mengikuti acara ini, dan dengan ini kami membuka acara webinar Ginjal untuk Semua. Ginjal untuk tentunya orang-orang yang membutuhkan, yang memerlukan pengetahuan-pengetahuan walaupun secara awam tentang ginjal itu sendiri. Saya membuka dengan resmi dengan mengucapkan Tuhan memberkati bagi kita semua. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih kembali kepada Bapak Penatua, Dr. Billy Johnson KPLMed, SC, SP, KKLP, yang sudah berkenan memberikan sambutan sekaligus berkenan membuka kegiatan webinar kesehatan pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih untuk Bapak Penatua dan Bapak Ibu hadirin yang kami hormati. Kita akan segera masuk dalam materi, dan perlu diketahui dalam kegiatan webinar hari ini kami sengaja memilih judul Ginjal Sehat untuk Semua Orang karena ini dirangkaikan juga dengan Hari Ginjal Sedunia atau World Kidney Day yang diperingati setiap tanggal 10 Maret setiap tahunnya. Oleh karena itu, gelar webinar hari ini menghadirkan narasumber konsultan ginjal hipertensi. Dan jangan lupa sebentar nanti selesai materi disampaikan oleh narasumber, kami membuka kesempatan bagi Bapak Ibu sekalian untuk bisa bertanya jawab langsung ya dengan narasumbernya.
terkait dengan penyakit ginjal atau terkait dengan materi yang akan disampaikan. Baik Bapak Ibu, kita tidak panjang lebar lagi, langsung saja kami persilakan kepada narasumber kita, Dr. Serelia Sugeng, spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal hipertensi, untuk segera membawakan materi. Silakan. Baik, terima kasih MC Bapak Christian. Sama-sama. Selamat pagi, shalom. Damai di hati. Shalom, selamat pagi. Senang sekali pagi hari ini saya boleh ada dalam webinar Zoom pagi hari ini. Boleh bergabung dengan pihak Kombapa Gemim. Baik, selamat pagi yang terhormat Ketua Pokja Kesehatan PKB Sinode Gemim, juga guru saya, Bapak Penatua Dr. Billy Kepel, MSc, SPKKLP, selaku Ketua Pokja Kesehatan PKB Sinode Gemim. Selamat pagi juga Penatua Dr. Billy Salem, spesialis bedah, konsultan bedah digestif. Selamat pagi juga Dr. Dani Ngantung, spesialis saraf konsultan, sebagai Ketua Bidang Kesehatan dan Sosial Komisi PKB Sinode Gemim, juga Ketua Komisi PKB Wilayah Tatelu, dan juga ada Penatua Dr. Stephen Sekeon, Ketua Komisi PKB Bethlehem Tetaaran 2, juga Ketua Komisi PKB Wilayah Tondano 6. Baiklah, pada pagi hari ini saya akan sharing sedikit tentang mengenai ginjal, lebih khusus mengenai penyakit ginjal kronik yang kita tahu bersama bukan saja menjadi masalah di Manado, Sulawesi Utara, juga memang menjadi masalah secara global. Baik, tanpa membuang waktu, saya mulai untuk share materi. Baiklah, apakah slide saya sudah bisa terlihat? Iya, dokter, sudah terlihat. Iya. Apakah suara saya jelas? Sangat jelas, Ya, dokter. baik. Baiklah, Bapak Ibu hadirin sekalian, baiklah, pada kesempatan pagi hari ini saya akan membawakan materi dengan temanya sebenarnya adalah sesuai dengan tema juga Hari Ginjal Sedunia, bahwa temanya adalah kesehatan ginjal untuk semua orang. Jadi pada kesempatan ini ada beberapa topik yang akan kita bahas, dan ini sekilas mengenai kegiatan-kegiatan sehubungan dengan Hari Ginjal Sedunia. Jadi sebenarnya adapun tujuan dari adanya World Kidney Day adalah merupakan kampanye secara global dengan tujuan meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat tentang kesehatan ginjal, dan sekaligus juga memberikan pengetahuan. Jadi dalam 5 tahun terakhir ini kami juga dari Divisi Ginjal sudah rutin melakukan kegiatan sehubungan dengan Hari Ginjal Sedunia. Ini foto-foto tahun lalu, walaupun situasi pandemi, kami turun ke puskesmas, ke sekolah, ke kantor, ke rumah sakit, untuk melakukan kampanye mengenai kesehatan ginjal. Dan ini diperingati setiap bulan Maret, biasanya pada setiap hari Kamis minggu pertama. Dan ini adalah tema-tema dari Hari Ginjal Sedunia tiap tahun. Dan pada kesempatan tahun ini, 2023, temanya adalah mengantisipasi hal yang tidak terduga dan melindungi kelompok berisiko. Apa itu kelompok berisiko? Nanti mungkin berikutnya akan saya jelaskan dalam materi saya. Baiklah, kita mulai mengenai ginjal. Sebenarnya ginjal ini kita bisa bilang the amazing kidneys.
Jadi ginjal manusia itu ada 2 buah, ada sebelah kiri dan sebelah kanan, di mana ginjal yang sebelah kanan itu letaknya lebih ke bawah, karena ada organ hati di situ. Dan ginjal manusia itu panjangnya itu ukurannya itu kira-kira 10 sampai 12 cm, lebarnya 5 sampai 7 cm, tebalnya kira-kira 2 sampai 3 cm. Dan bentuknya itu seperti kacang berebon. Beratnya itu kira-kira 150 gram dan letaknya ada di daerah pinggang. Di daerah pinggang. Nah, di dalam ginjal itu ada sel-sel ginjal yang namanya kita bilang nefron, di mana nefron itu ada pada gambar ini ada yang disebut sebagai glomerulus dan tubulus, di mana tempat untuk terjadi penyaringan darah, dan kemudian ada bagian zat-zat yang akan diserap dan yang lain akan dibuang lewat kencing. Kira-kira pada satu buah ginjal itu ada sedikitnya itu ada lebih dari 1 juta nefron supaya ginjal itu bisa bekerja dengan baik. Nah, apa sih sebenarnya fungsi dari ginjal? Yang pertama, membuang sisa hasil metabolisme tubuh. Jadi apa yang kita konsumsi, apa yang sisa dari metabolisme tubuh itu akan dibuang oleh ginjal lewat air kencing, lewat air seni. Yang kedua, apalagi menjaga keseimbangan cairan, keseimbangan elektrolit dan asam basa. Menjaga keseimbangan cairan, jadi ketika tubuh kita mengalami dehidrasi, ginjal akan bekerja menyeimbangkan supaya tidak terjadi gangguan di dalam tubuh. Dan dia juga menjaga ada garam-garam di dalam tubuh supaya itu tetap normal sehingga tidak terjadi gangguan-gangguan, misalnya kekurangan garam dan elektrolit. Kemudian apalagi fungsinya? Mengatur tekanan darah. Jadi di dalam ginjal itu ada enzim yang namanya renin yang akan mengatur tekanan darah. Makanya disebut di dalam ginjal itu ada sistem renin, angiotensin, aldosteron yang berfungsi untuk mengatur tekanan darah. Yang berikutnya fungsinya apa? Di ginjal itu terjadi metabolisme dari vitamin D. Jadi vitamin D itu akan menjadi diaktifkan oleh adanya enzim di ginjal, di mana vitamin D itu berguna untuk menjaga kesehatan tulang. Dan fungsi berikutnya adalah membantu untuk memproduksi hormon yang memproduksi sel darah merah. Namanya adalah hormon eritropoietin. Makanya kenapa orang sudah sakit ginjal, penyakit ginjal kronik itu tampak pucat, tampak lemah, karena kurangnya, mereka bilang kurang darah, sudah terjadi anemia, karena ginjalnya sudah terganggu sehingga produksi hormon untuk memproduksi sel darah itu terganggu sehingga terjadi anemia. Nah, pada kesempatan ini saya lebih menjurus mengenai penyakit ginjal yang namanya penyakit ginjal kronik. Kalau bahasa Inggrisnya dibilang chronic kidney disease. Orang sering menyebut CKD. Jadi kalau kita di bahasa Indonesia kan menjadi penyakit ginjal kronik. Nah, apa itu penyakit ginjal kronik? Sebenarnya adalah suatu kondisi klinis yang ditandai adanya kerusakan ginjal, baik secara fungsinya ataupun secara struktur. Jadi struktur dari ginjal, apakah ukurannya, bentuknya itu sudah mengalami kerusakan. Di mana gangguan ini ketika orang sudah didiagnosis sebagai penyakit ginjal kronik, kelainan kondisi klinis ini sifatnya irreversible. Jadi dia tidak menetap, artinya tidak akan sembuh. Kemudian apalagi gangguan ini, kelainan ini bersifat progresif. Jadi akan berangsur-angsur akan mengalami komplikasi dan akhirnya mengalami perburukan, bahkan kematian kalau tidak dilakukan penanganan lebih cepat, lebih awal.
Dan disebut penyakit ginjal kronik jika kelainan ini sudah lebih dialami oleh pasien itu sudah lebih dari 3 bulan. Jadi cut off-nya adalah 3 bulan. Nah, biasanya penyakit ginjal kronik ini terjadi akibat dari komplikasi beberapa penyakit. Nah, jika fungsi ginjal yang makin hari makin progresif dan menurun sehingga tidak lagi dapat bekerja, tidak lagi dapat melakukan tugasnya, fungsinya seperti yang slide sebelumnya. Jadi kita biasanya menyebutnya sudah gagal ginjal. Artinya pasien itu sudah berada di stadium akhir. Dan data dari secara dunia ini memperkirakan ada 850 juta orang yang menderita penyakit ginjal kronik saat ini. Nah, kalau kita mengenal penyakit ginjal kronik, tentu ada yang bilang, dok, ada yang stadium-stadium ya. Jadi penyakit ginjal kronik ada 5 stadium, di mana kalau disebut dengan gagal ginjal apabila fungsi ginjalnya itu sudah sisa fungsi ginjalnya itu sudah sisa kurang dari 15%. Gitu. Dan di mana pada stadium akhir atau stadium 5 itu kita menyebutnya itu sudah gagal ginjal. Di mana pada stadium ini kita tidak bisa lagi menyembuhkan, tetapi yang ada adalah terapi untuk mengganti ginjal. Apakah terapinya itu akan dilakukan cangkok ginjal atau akan dilakukan dialisis, atau orang awam menyebutnya melakukan cuci darah. Nah, gambar ini menjelaskan tentang bagaimana progresivitas dari penyakit ginjal kronik. Jadi ini sudah dijelaskan sebelumnya, ada stadium-stadium, ada 5 stadium, di mana penyakit ginjal kronik ini dapat menyebabkan komplikasi yang cukup banyak, menyebabkan anemia, tekanan darah yang tidak terkontrol, hipertensi, hipoglikemia, adanya gangguan jantung, adanya gangguan mineral dan tulang, bisa terjadi malnutrisi, dan bisa juga terjadi kondisi depresi pada pasien-pasien penyakit ginjal kronik. Nah, bagian ini juga menjelaskan bagaimana kita melakukan strategi untuk penanganan pada pasien-pasien sesuai dengan stadiumnya. Jadi memang kalau pada stadium awal-awal 1 dan 2, kita menyebutnya pencegahan primer, jadi kita melakukan pencegahan terhadap perkembangan dari penyakit ginjal itu sendiri. Dan pada stadium 3 dan 4, kita hanya mencegah supaya progresivitas dan komplikasinya itu bisa tidak dicegah supaya tidak makin jatuh ke stadium akhir. Dan jika sudah masuk ke gagal ginjal ke stadium akhir, artinya kita hanya melakukan terapi untuk mengganti ginjal. Jadi tidak ada lagi terapi untuk menyembuhkan ginjal. Bapak Ibu hadirin sekalian tentu bertanya, apa sih yang menyebabkan penyakit ginjal kronik? Yang pertama adalah penyakit diabetes atau kencing manis. Yang kedua, penyakit darah tinggi, hipertensi. Kita tahu Sulawesi Utara itu data dari Riskesdas itu diabetes, hipertensi, itu tinggi angkanya di Sulawesi Utara. Jadi memang berdasarkan data juga dari Riskesdas dan dari kami dari registri dari ginjal, juga memang penyebab yang tertinggi adalah hipertensi dan diabetes. Diikuti oleh penyakit-penyakit yang lain, misalnya adanya peradangan kronik pada ginjal, adanya penyakit jantung, adanya penyakit autoimun, paling sering adalah penyakit lupus, atau juga bisa disebabkan oleh obat-obat yang merusak ginjal.
Dan yang terakhir adalah adanya sumbatan pada saluran kemih. Misalnya pada pasien itu ada menderita batu ginjal, ada prostat, atau adanya tumor atau kanker. Nah, sekarang siapa yang berisiko untuk penyakit ginjal? Sesuai dengan tema dari WKD kami tahun ini adalah melindungi untuk kelompok yang berisiko tinggi. Yang berisiko tinggi yang dimaksud untuk menderita penyakit ginjal kronik adalah orang yang dengan diabetes, hipertensi, orang yang dengan adanya penyakit jantung, orang dengan adanya riwayat keluarga menderita penyakit ginjal kronik, adanya orang yang dengan dengan obesitas, dengan gemuk, adanya orang dengan riwayat merokok, umur lebih dari 60 tahun, dan ada riwayat menderita penyakit ginjal akut sebelumnya. Nah, penyakit ginjal kronik biasanya baru bergejala bila sudah mencapai stadium lanjut. Pada awal-awal itu biasanya pasiennya itu tidak tahu. Karena tingkat penurunan fungsi ginjal itu untuk setiap orang bervariasi. Ada yang cuma sebulan, 2 bulan, atau ada pun yang bisa juga memerlukan beberapa tahun. Jadi ini ada data dari secara global bahwa karena katanya 1 dari 10 orang ini di dunia mengalami ini penyakit ginjal kronik. Dan 9 dari 10 orang dengan penyakit ginjal kronik kadang-kadang tuh tidak tahu dia sudah ada penyakit ginjal kronik. Karena pada stadium-stadium awal itu biasanya itu tidak ada gejala sehingga dia tidak tahu. Kadang-kadang kaget datang ke rumah sakit sudah di stadium akhir, dan ketika di edukasi untuk melakukan terapi pengganti ginjal misalnya dengan hemodialisis, dengan cuci darah, pasiennya itu kaget-kaget dan biasanya itu menolak untuk tindakan selanjutnya. Nah, ini yang saya bilang bahwa kita di Manado, di Sulawesi Utara, ini nomor 3 untuk data dari riset kesehatan dasar tahun 2018 itu urutan 3 setelah Kalimantan Utara dan Maluku Utara. Jadi apakah karena dipengaruhi juga karena tingginya kita diabetes dan hipertensi, sehingga ini diagnosis dari prevalensi dari penyakit ginjal kronik yang didiagnosis dokter pada penduduk umur lebih dari 15 tahun ini, kita Sulawesi Utara ini nomor 3. Ini sebenarnya bukan peringkat yang membanggakan, tapi ini memang menjadi menjadi tantangan kita untuk bagaimana kita mengelola ini pasien-pasien akhirnya sudah jatuh ke penyakit ginjal kronik. Dan memang ada kenaikan prevalensi dari tahun 2013 itu naik ke 3,8 per mil di tahun ini, data terakhir 2018. Nah, ini juga ada data berdasarkan umur. Jadi yang paling tinggi itu yang menderita penyakit ginjal kronik adalah di umur 65 sampai 74 tahun, di mana laki-laki itu lebih tinggi sedikit dari perempuan, dan insidensnya untuk penduduk yang tinggal di kota dan di desa tidak berbeda, hampir sama. Nah, ini data dari kami dari Indonesian Renal Registry. Jadi di Indonesia kami ada registrasi untuk semua pasien-pasien yang menjalani hemodialisis. Ini adalah data pasien-pasien penyakit ginjal kronik yang menjalani hemodialisis, di mana kalau lihat datanya di makin hari semakin meningkat setiap tahun. Ini ada data terakhir dari 2020. Jadi pasien baru, pasien aktif itu bertambah. Nah, ini juga data dari pasien-pasien yang sudah menjalani hemodialisis atau cuci darah. Ini yang tertinggi penyebabnya, yang pertama kalau kita di Indonesia ini ada hipertensi, dan yang kedua adalah ini disebut nefropati diabetika, yaitu penyakit ginjal kronik yang disebabkan oleh hipertensi, dan yang kedua adalah penyakit ginjal kronik yang disebabkan oleh diabetes. Yang lainnya ada
yang penyakit adanya radang, glomerulonefritis, adanya obstruksi, adanya asam urat, nefropati asam urat, ada juga penyakit autoimun. Tetapi dua yang terbanyak adalah akibat hipertensi dan diabetes. Nah, sekarang tentu bertanya, bagaimana sih gejala dari penyakit ginjal kronik? Jadi memang kalau lihat pada stadium-stadium itu penyakit ginjal kronik biasanya itu akan mulai timbul gejala itu pada stadium 4 dan 5. Karena pada stadium awal-awal itu sebagian besar itu tidak bergejala. Makanya sangat penting, sangat perlu untuk kita melakukan screening secara awal untuk penyakit ginjal kronik ini. Karena ini adalah gambar-gambar ini biasanya ini sudah timbul jika ginjal sudah memburuk, sudah pada stadium akhir. Biasanya itu kita lihat pasien itu sudah mulai bengkak-bengkak, sudah mulai muntah-muntah, tidak mau makan sehingga terjadi malnutrisi, sering kelelahan, mengantuk, dan biasanya jika kadar racunnya itu sudah tinggi, pasien itu akan timbul gatal-gatal karena tingginya kadar ureum di dalam darah. Nah, slide ini saya menyinggung sedikit mengenai misinformasi. Jadi memang selain minimnya informasi, masyarakat juga dan pasien-pasien PGK itu sering misinformasi. Jadi masyarakat itu atau pasien itu seringkali mempercayai informasi yang keliru, sehingga menjadi kesulitan akhirnya untuk informasi tersebut akhirnya menjadi kesulitan sehingga menghambat atau mengganggu untuk langkah pengobatan untuk selanjutnya. Jadi misalnya itu kadang-kadang tuh pasien itu tidak mau. Jadi ketika pasien sudah didiagnosis dokter dengan hipertensi, diabetes, tidak mau untuk minum obat. Minum obat terlalu banyak, takut sampai ginjalnya rusak karena minum obat. Padahal sebenarnya untuk mencegah terjadi penyakit ginjal kronik, untuk hipertensi dan diabetes itu harus dikelola dengan baik. Caranya bagaimana? Ya tentu dengan hidup sehat, tentu dengan minum obat. Atau ada beberapa pasien saya katanya, aduh kalau tidak pusing, tidak kaku di kuduk, berarti tekanan saya normal, jadi saya tidak perlu minum obat. Atau ketika sudah dianjurkan dokter untuk cuci darah, tidak mau, karena nanti cepat mati dok, nanti umur saya pendek. Nah, jadi ada informasi-informasi ini yang akhirnya akan mengganggu untuk dan mempercepat pasien itu akhirnya jatuh ke gagal ginjal stadium akhir, dan ketika akan dilakukan penanganan lanjutan akan menghambat untuk pengobatan untuk PGK-nya. Nah, sebenarnya bagaimana sih cara kita untuk menjaga ginjal kita tetap sehat? Nah, tentu yang untuk kita menghambat progresivitas dari penyakit ginjal kronis ini, yang pertama ini tentu pada kita mengetahui dulu kita itu berada di posisi yang mana. Jadi kalau kita memang belum ada didiagnosis penyakit ginjal kronik, tetapi kita mungkin sudah ada beresiko, sudah mungkin mempunyai faktor risiko, misalnya umur sudah lebih dari 65 tahun, ada kegemukan, ada sakit gula, ada hipertensi, merokok, atau ada riwayat keluarga, tentu harus yang pertama melakukan hidup sehat, melakukan diet, kalau ada obesitas melakukan mencapai berat badan yang ideal, turunkan berat badan, dan juga melakukan aktivitas fisik. Kalau sudah mulai ada didiagnosis penyakit ginjal kronik, tentu dietnya itu harus diatur. Jadi apabila sudah mulai ada penyakit ginjal awal, sudah mulai adanya protein, didapatkan adanya protein di dalam urin, sudah ada kadar gula darah yang tinggi, kolesterol yang tinggi. Jadi dietnya itu harus makin
intensif lagi dilihat. Dan apa yang harus dimakan dan diminum itu harus dievaluasi baik-baik. Dan jika sudah mulai fungsi ginjalnya itu menurun, sudah mulai ada bengkak-bengkak, tentu harus juga diatur untuk pembatasan cairan, minumnya, dan harus mengurangi juga, tentu ini dianjurkan mengurangi lemak jenuh, mengurangi protein yang dari hewani. Tentu dibarengi dengan tetap mempertahankan berat badan ideal dan meningkatkan aktivitas fisik. Di mana ini adalah terapi diet dan terapi nutrisi ini akan memperlambat progresivitas. Jadi ketika sudah ada mulai gangguan, kita mungkin tidak akan kembali lagi untuk pasien menjadi lebih baik. Tapi paling kurang ketika kita mengetahui sejak setara dini, sudah tahu ada faktor risiko, jadi kita harus secara intensif untuk melakukan terapi dan diet untuk memperlambat progresivitas dari penyakit ginjal kronik. Nah, ini tentu selalu menjadi pertanyaan bagaimana cara kita menjaga ginjal kita tetap sehat. Kalau kita belum didiagnosis penyakit ginjal kronik, jadi yang pertama tentu kita minum air. Bukan minum cairan, itu artinya minum air yang cukup. Saya tidak menganjurkan harus minum banyak, karena banyak itu berapa banyak kita tidak bisa seorang berbeda-beda, karena kalau kita lihat ginjal itu harus mendapat cukup cairan, tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih. Tidak boleh minum terlalu banyak. Ada beberapa pasien saya takut sakit ginjal, minum banyak sekali. Kalau bisa itu 1 galon aqua yang di rumah itu di dispenser katanya habis. Tidak bisa seperti itu karena ginjal juga akan kerja berat jika minum terlalu banyak, sehingga garam-garam dan elektrolit di tubuh itu akan terbuang. Sehingga biasanya pasien itu lemah, terjadi kekurangan natrium, kalium akibat adanya cairan yang minum terlalu banyak. Jadi bagaimana sih minum yang cukup? Adalah kita harus mengetahui berat badan kita itu berapa. Jadi supaya kita punya patokan kebutuhan cairan kita dalam sehari itu berapa. Jadi ini ada rumusnya, jadi berapa berat badan kita dikali saja dengan 30 cc. Jadi misalnya Bapak Ibu kira ada berat badan 60 kg, ya kira-kira sekitar 1800 lah, ini 1800 cc yang harus kita minum. Dan mungkin kalau kita makan ada sop dan sayuran, jadi mungkin akan dikurangi dengan itu. Jadi kira-kira kalau ada makan sop 20-30%, jadi mungkin minumnya itu sisa 1500 cc sehari. Jadi sekitar 6-8 gelas sehari. Kemudian makanan. Tentu kita harus makan makanan yang sehat. Kalau di sini dianjurkan tidak boleh banyak mengandung garam. Nah, makanan yang sehat ini artinya kita juga tidak boleh makan makanan yang ada olahan begitu. Makanan junk food, karena kita tahu tinggi kadar natriumnya. Kemudian makanan yang sehat dalam arti tidak boleh makan makanan yang diawetkan misalnya. Jadi tidak boleh Bapak Ibu tuh makan seperti mie instan, makanan yang dikaleng, makanan seperti ikan garam, ikan roa. Orang Manado kan paling senang itu selain sudah diawetkan dan juga itu kan sangat mengandung tinggi natrium. Nah, kemudian mengenai protein. Jadi untuk orang yang normal itu proteinnya itu 1 gram per kilogram berat badan sehari. Jadi itu kebutuhan protein juga harus diatur. Yang ketiga adalah jika Bapak Ibu sudah menderita hipertensi atau diabetes, tentu penyakit hipertensi dan diabetes ini harus dikontrol. Jadi
sering-seringlah memeriksakan tekanan darah, karena kan tekanan darah walaupun sudah tinggi pada awal-awal mungkin tidak bergejala. Jadi ketika mulai timbul sudah ada komplikasi, misalnya sudah dapat stroke atau sudah dapat serangan jantung atau mungkin sudah penyakit ginjal kronik, baru tahu. Karena awal-awalnya itu tidak kontrol tekanan darah, tidak tahu bahwa tekanan darahnya itu sudah tinggi. Nah, berapa sih yang disebut tekanan darah tinggi? Jadi ini ada berdasarkan konsensus dari penyakit Perhimpunan Dokter Hipertensi Indonesia. Jadi yang terakhir adalah memakai tekanan darah sistolik, itu yang atasnya itu, misalnya ini di atasnya itu lebih dari atau sama dengan 140 dan diastoliknya lebih dari atau sama dengan 90 milimeter Hg pada pengukuran saat di klinik. Jadi ketika datang di dokter tentu dilakukan pengukuran lebih dari 2 kali untuk diagnosis hipertensi. Kemudian untuk diabetes tentu harus melakukan pemeriksaan gula darah. Nah, yang disebut diabetes itu kalau kita puasa dilakukan pemeriksaan darah, diambil dari pembuluh darah vena, itu gula darah puasanya itu kalau kita belum makan diambil di pagi hari itu lebih dari 126 mm per desiliter, atau kalau kita sudah makan itu lebih dari 200 kalau diperiksa. Jadi kalau sudah didiagnosis, kalau sudah sementara mengkonsumsi obat hipertensi atau diabetes juga harus kontrol apakah dosis obat tersebut itu sudah bisa mencapai target dari gula darah atau tekanan darah yang diinginkan. Kemudian yang berikutnya adalah mengenai obat-obatan. Nah, pasien-pasien seringkali sebelum ke dokter sering mengobati sendiri penyakitnya. Hal-hal yang perlu diperhatikan yang seperti yang dilihat tadi, bahwa salah satu juga penyebab dari terjadinya penyakit ginjal kronik adalah mengenai obat-obatan, terutama obat-obatan untuk anti nyeri yang mengandung steroid atau yang tidak mengandung steroid. Kami menyebutnya dengan non-steroid anti-inflamasi. Sering mengkonsumsi sendiri, beli sendiri untuk obat-obat anti nyeri ini, dan sebenarnya obat-obat ini bersifat toksik lah kalau dikonsumsi dengan jangka panjang dan dapat menyebabkan penyakit ginjal kronik. Dan juga ada juga beberapa obat herbal atau suplemen yang tidak belum direkomendasi, atau sebaiknya itu harus berkonsultasi dulu dengan dokter dan jangan minum sembarang hanya mungkin terikut-ikut dengan iklan atau dianjurkan oleh teman atau keluarga. Jadi mengkonsumsi obat atau herbal atau suplemen yang lainnya itu dengan sembarangan. Nah, apa yang akan kita lakukan untuk memperlambat dari progresivitas dari penyakit ginjal kronik ini? Tentu langkah yang pertama adalah kita harus mengobati penyakit dasarnya. Jadi apabila Bapak Ibu punya penyakit dasar hipertensi dan diabetes, yang dimana kedua penyakit ini adalah yang paling sering menyebabkan PGK, jadi itu harus dikelola dengan baik. Kita tahu hipertensi dan diabetes adalah penyakit kronik. Kronik artinya tidak akan sembuh. Jadi seumur hidup Bapak Ibu ketika didiagnosis hipertensi dan diabetes akan mengalami penyakit itu, tidak akan sembuh. Yang ada adalah bagaimana hipertensi dan diabetes itu terkontrol dengan diet, terkontrol dengan hidup sehat, dan terkontrol dengan obat-obatan tentunya, supaya tidak menyebabkan komplikasi yang macam-macam, terutama komplikasi ke penyakit ginjal kronik. Yang ketiga adalah
ini yang juga sering terjadi adalah adanya sumbatan di saluran kemih, apakah di ginjal, di kandung kemih atau di salurannya. Jadi itu bisa berupa ada batu, ada misalnya pembesaran prostat ataupun ada tumor di saluran kemih. Nah, kalau itu tidak dikelola dengan baik, apakah perlu dioperasi atau dilakukan laser untuk penghancuran batu ataupun dengan pengobatan, itu harus segera supaya ginjalnya ini tidak, gangguan ginjal yang terjadi itu tidak berat. Padahal sebenarnya kan hanya adalah sumbatan. Sebenarnya ketika sumbatan itu mungkin kita atasi, kalau ginjalnya itu fungsinya masih cukup baik, gangguannya itu kurang dari 3 bulan, pasien itu tentu akan kembali ke fungsi ginjal yang baik sebelumnya. Jadi kalau sumbatan atau saluran kemih ini bisa diketahui dengan cepat, jadi kita bisa memperlambat terjadinya penyakit ginjal kronik. Yang kedua adalah jika sudah terjadi kelainan yang menetap. Jadi jika kita memeriksa fungsi ginjalnya ini ada fungsi ginjal, kita menyebutnya dengan ELFG. Ada rumus perhitungan untuk estimasi untuk perkiraan laju filtrasi glomerulus untuk kita menentukan pasiennya itu sudah berada di stadium berapa. Jadi ada rumusnya, nanti dihitung biasanya berdasarkan hasil laboratorium adanya kreatinin dan dihitung dengan rumus adanya variabel umur dan variabel jenis kelamin. Jadi ketika ada dihitung, ketika fungsi ginjalnya itu sudah kurang dari 60 ml per menit, berarti itu sudah mulai di stadium 3 sampai stadium 5, berarti artinya keadaan patologis dari seseorang itu, ginjalnya itu, kelainan patologisnya itu sudah menetap. Jadi apa yang akan dilakukan? Tentu yang pertama, tetap kita mengelola penyakit dasarnya. Jika kita ada hipertensi, diabetes, tentu penyebab ininya kita kelola. Kemudian kita mengelola atau mencegah terjadinya komplikasi yang lebih lanjut dari penyakit ginjal kronik. Jadi misalnya sudah mulai terjadi anemia, kita obati anemianya. Kalau sudah ada kelainan dari misalnya kadar garam fosfatnya itu sudah tinggi, jadi akan diberikan obat untuk pengikat fosfatnya. Kemudian ada pemberian vitamin atau suplemen, misalnya asam folat dan vitamin B12, dan kita mencegah adanya terjadinya kekurangan gizi dengan kita pemberian asam amino. Asam amino untuk mencegah dari komplikasi dari penyakit ginjal kronik ini. Dan kemudian kita mengatur diet dari pasiennya. Jadi kalau pada stadium 3 atau stadium 5 yang belum cuci darah, itu kadar proteinnya itu diberikan harus rendah protein. Jadi kalau orang normal 1 gram, jadi kalau sudah gangguan ginjal itu kita memberikannya dari 0,6 sampai 0,8 gram per kilogram berat badan. Dengan kalori 35 kilogram per berat badan. Nah, ini mungkin slide saya yang terakhir, bahwa kita berhadapan dengan pasien penyakit ginjal kronik stadium akhir dengan melakukan terapi pengganti ginjal tuh hemodialisis itu makin banyak. Jadi sangat penting ini untuk melakukan pencegahan dan screening dengan faktor risiko terjadinya penyakit ginjal kronik. Apakah itu hipertensi, apakah itu diabetes, harus di screening. Kemudian juga ada mengenai faktor-faktor yang menyebabkan PGK seperti adanya sumbatan dari saluran kemih. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Terima kasih untuk perhatiannya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan saya persilakan kalau ada dari Bapak, Ibu, hadirin sekalian yang ingin bertanya. Saya kembalikan ke Bapak Christian. Baik, terima kasih kembali kepada Dr. Srilia Sugeng, spesialis penyakit
dalam konsultan ginjal hipertensi sudah menyampaikan materi dengan begitu jelas ya, cukup jelas sih materi yang sudah disampaikan oleh dokter. Dan kami berharap Bapak Ibu sekalian yang saat ini sudah tergabung untuk bisa memanfaatkan waktu yang ada. Silakan boleh bertanya langsung kepada dokter terkait dengan materi yang sudah disampaikan tadi tentang ginjal tentunya ya. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Jadi kehadiran juga kita di link Zoom saat ini, kita merupakan juga dari yang sempat bergabung. Kita sudah mendengarkan informasi tentang materi yang sudah disampaikan oleh Dr. Serelia. Kiranya itu boleh juga kita bagi kepada orang yang membutuhkan informasi kesehatan, baik tetangga, keluarga, atau siapapun yang membutuhkan informasi tentang kesehatan terkait dengan ginjal ini, kita bisa bagikan kepada mereka. Silakan Bapak Ibu. Ada yang mau bertanya? Selamat pagi, Bu. Izin, Pak. Silakan. Selamat pagi, Bapak Ya, Reinhard. saya ingin bertanya untuk pasien yang mungkin sudah gejala awalnya tidak diketahui, tapi ketika diperiksa langsung divonis stadium 4. Namun dalam perjalanan riwayat penyakit, ada juga penyakit lain, tapi sudah sembuh, tetapi sudah hampir setahun, rupanya rasa kambuh lagi. Sakit belakang, pinggang. Memang mungkin akibat kurang serius atau gimana, tapi perjalanan ini mungkin petunjuk yang mungkin dapat diterima, apakah saran-saran untuk mencegah supaya kelanjutan daripada stadium 4 yang divonis pada tahun yang lalu itu, apa solusi-solusi yang boleh diterima sehubungan dengan saat ini. Memang pasien ini memang masih kurang waktu untuk berobat ke rumah sakit atau melanjutkan screening. Mohon petunjuk. Ya, terima kasih Pak Reinhard. Dan silakan dokter untuk langsung menjawabnya. Dengan Bapak Reinhard ya. Terima kasih Pak. Apa saya bisa tahu Bapak penyakit awalnya apa? Ini kebetulan keluarga saya juga. Memang dia mungkin ada mengidap penyakit mungkin darah tinggi. Tapi darah tinggi yang biasa-biasa, yang tidak seperti darah tinggi yang di atas 40, di bawah 140. Oh ya, jadi mungkin sudah sementara dengan minum obat ya Pak? Sudah sementara minum obat ya hipertensinya? Ya memang katanya hampir setiap hari minum yang obat. Ya. Baik, terima kasih. Jadi sebenarnya ketika sudah ada berarti kalau sudah pernah didiagnosis dokter ada gangguan ginjal, apalagi sudah di stadium 4. Jadi sebenarnya itu harus rutin, setiap 6 bulan itu sudah harus kontrol lagi untuk laboratoriumnya. Jadi kalau advis saya, jadi mungkin karena kan sudah sementara, saya rasa kalau sudah sementara konsumsi obat antihipertensi sudah ada buku kronis, sebaiknya mungkin ke dokter keluarga atau ke puskesmas nanti diminta rujukan untuk pemeriksaan tingkat lanjutan. Jadi nanti akan dirujuk ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan. Yang misalnya yang dasar itu adalah kita akan memeriksakan pemeriksaan urinalisis untuk melihat apakah sudah ada kebocoran protein tidak di dalam urin. Kemudian yang lain adalah tentu memeriksakan fungsi pemeriksaan laboratorium darah itu termasuk itu fungsi ginjalnya. Jadi harus dikontrol lagi untuk pemeriksaan ureumnya, kreatinin, kadar ureum, kreatinin, kadar elektrolit
misalnya natrium, kalium itu juga sudah harus diperiksa. Kemudian kalau mau untuk lanjutan harus dilakukan pemeriksaan itu di bawah 140/90. Jadi memang untuk target pasien dengan diabetes itu 130 ke bawah. Berarti sementara terkontrol dengan minum obat. Nah, untuk yang lain-lain, kalau ini sudah setahun, saya rasa sudah waktunya untuk kontrol lagi. Nanti minta rujukan ke dokter keluarga atau ke puskesmas, kemudian ke rumah sakit, fasilitas kesehatan tingkat lanjut untuk kita pemeriksaan yang lain. Untuk kita melihat progresivitas lanjut, apakah ini ureum dan kreatininnya makin tinggi dibandingkan dengan mungkin hasil yang pasien itu dapatkan setahun yang lalu. Saya rasa begitu Bapak Reinhard, atau masih ada lagi yang mau ditanyakan? Untuk rekomnya pemeriksaan apakah rumah sakit melayang atau rumah sakit swasta atau juga? Iya, kalau pasien dengan, saya rasa semua pasien kan ada dengan harus punya dengan BPJS ya. Jadi nanti dari BPJS itu akan melakukan rujukan berjenjang ke pasiennya. Jadi kalau jadi tergantung di tempat tinggal di mana domisilinya Pak. Jadi kalau misalnya itu kalau di daerah Manado misalnya akan dirujuk dari dokter keluarga atau dari puskesmas, akan dirujuk ke fasilitas kesehatan tingkat lanjutan, jadi akan pergi ke rumah sakit tipe C atau tipe B. Kemudian kalau perlu lagi dilakukan dari tipe B atau tipe C akan rujuk ke rumah sakit Kando Malalayang, ke rumah sakit tipe A. Kalau memang perlu dilakukan ada pemeriksaan lanjutan yang perlu, yang tidak ada di tipe B atau C. Jadi nanti ikut di mana Pak? Tinggal rumahnya di mana? Tinggal di mana nanti dari situ. Oke, di Minas Utara nanti disampaikan. Ya, oke, makasih. Ya, terima kasih Pak Reinhard. Ya, Tuhan berkati kita semua. Iya, baik. Terima kasih Pak Reinhard. Dan Bapak Ibu, kami masih membuka kesempatan juga untuk bertanya. Ini ada pertanyaan, ya, Dokter, ada pertanyaan dari. Oh iya, Pak Pendeta mau bertanya? Iya. Iya. Ya. Kalau mungkin mau bertanya lebih detail mungkin enggak mungkin ya. Tapi yang pertama untuk apresiasi ya buat PKB Sinode Gemim ya, yang Pokja Kesehatan ya, untuk webinar ini sangat membantu ya. Mungkin juga saran lebih sering lah ada webinar, mungkin bukan cuma sekarang lah ya, tapi bisa lebih terprogram secara lebih baik lagi. Mungkin tiap bulan ada webinar untuk jenis-jenis sakit lain. Yang kedua, mungkin perlu disinergikan ya kan, pelayanan gereja, supaya tidak hanya bicara-bicara soal keselamatan ya, yang orientasinya keselamatan nanti, tapi perlu orientasi keselamatan masa kini ya, yang berkaitan dengan soal hidup sehat, sehingga perlu mungkin PKB Sinode perlu jalin kerjasama mungkin dengan atau mungkin di renungan-renungan PKB untuk supaya ada muatan-muatan berkaitan dengan hidup sehat ya, supaya warga gereja tidak hanya berpikir keselamatan nanti saja sesudah mati, tapi keselamatan masa kini sekarang berkaitan dengan hidup sehat. Ini mungkin penting ya, mungkin ada tema-tema khusus yang bisa diangkat setiap minggu ya, supaya perenungan-perenungan di PKB itu ada hubungan selalu dengan perawatan kesehatan ya. Saya ikuti tadi ini banyak berkaitan dengan soal
tata kehidupan hari-hari, ya kan, kebiasaan hari-hari. Sehingga ini mungkin perlulah. Lalu kemudian Ibu Dokter, saya salut ya, memang penjelasan tadi sangat membantu. Hanya memang ada satu kesulitan saya secara pribadi ya sebagai pendeta. Ini soal terapi nutrisi diet ini. Nah, orang ini pendeta ini dia hampir tiap hari ini kan diundang di acara-acara jemaat. Sehingga mungkin akhir-akhir ini Bapak-bapak, ibu-ibu, ibu dokter lihat mungkin banyak pendeta-pendeta jatuh sakit bahkan sampai mati ini setelah didiagnosa karena soal-soal makan ya, sebab makan. Nah, dan ini memang agak sulit memang untuk dikendalikan ya. Dikendalikan karena tidak mungkin kalau kemudian ada ibadah keluarga undang makan lalu kemudian tidak mau terima ya kan, ini agak sulit. Sehingga terapi diet dan nutrisi ya, ini memang soal karakter lagi ya, soal bagaimana membiasakan dengan baik. Saya kira ini memang umum, tapi mungkin kalau ada tips khusus mungkin dari Ibu Dokter ya, supaya juga baik pendeta maupun jemaat ya bisa saling menopang lah, saling mengerti, supaya kita bisa saling jaga kesehatan bersama, ya kan? Yang terakhir mama saya memang meninggal tahun lalu setelah cuci darah itu setahun ya di Rumah Sakit Kandau. Memang mama saya sudah di usia 82 tahun. Tapi saya melihat selain mama saya yang selalu cuci darah seminggu 2 kali, masih banyak juga yang anak-anak muda, ya, anak-anak muda bahkan masih tergolong pemuda, ya, 20-an. Apakah ya ada faktor-faktor yang terjadi pada mereka sehingga masih di usia muda sudah akhirnya menjadi pasien hemodialisis itu ya. Nah, ini mungkin perlu supaya gereja juga bisa menjadi sarana untuk menyalurkan hal-hal yang penting kesehatan warga gereja. Terima kasih. Tuhan berkati. Iya, terima kasih Pak Pendeta sudah membagikan testimoni bahkan motivasi juga untuk kita semua ya. Dokter mungkin bisa menanggapi apa yang dikatakan oleh Pak Pendeta tadi, silakan. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya Pak Pendeta Nofli. Mungkin yang pertanyaan atau apa ya, tambahan yang pertama dan kedua itu mungkin nanti langsung ke Pokja Kesehatan ya Pak. Yeah. Saya mencoba jawab yang pertanyaan 2 terakhir. Jadi mengenai tips tips makan. Jadi ya betul Pak. Jadi memang kalau pendeta kan sering pelayanan kan, jadi mau menolak makan susah. Nah, jadi mungkin dari kita awalnya juga mungkin Bapak Ibu harus tahu dulu saya ini seberapa sehat ya. Saya ini sudah ada hipertensi, sudah ada diabetes, itu dulu yang harus tahu. Jadi nanti dietnya akan disesuaikan dengan kondisi sakitnya Bapak. Jadi seperti saya bilang, kalau memang masih fungsi ginjalnya baik, makan protein itu 1 gram per hari per kilogram berat badan. Kalau sudah ada gangguan itu tentu ada hal-hal yang akan kita modifikasi untuk dietnya. Nah, secara umum tentu makanan kita harus sehat ya. Yang pertama mungkin tips saya jadi adalah sebenarnya ini juga untuk diet untuk hipertensi secara umum ya, untuk hipertensi. Jadi yang pertama tentu tidak boleh makan yang tinggi garam. Tidak boleh makan yang tinggi garam. Jadi mungkin bukan dipanggil di rumah saja kita. Kalau mau makan itu garam itu yang dianjurkan untuk dari Kemenkes itu tidak boleh lebih dari 2 gram per hari. 2 atau 2000 miligram
itu garam natrium. Nah, itu setara dengan apa? Itu hanya setara dengan 1 sendok teh, 1 sendok. Jadi 1 sendok teh itu untuk kebutuhan garam 24 jam, 1 hari untuk orang. Jadi tidak boleh lebih, nanti sudah tinggi. Nah, jadi tipsnya, jadi kalau sudah kita mau makan, itu hindari itu makanan garam-garam yang ada di garam dan ditaruh di meja, garam meja. Jadi apa yang sudah dimakan itu saja, jangan lagi menambah-nambahkan garam. Yang kedua, tentu makan lebih baik makan makanan yang dibuat sendiri di rumah supaya kita bisa mengatur. Kalau makan yang di junk food, saya tidak bisa sebut mereknya, itu kan tinggi sekali garamnya. Nah, yang kedua adalah kita harus makan tinggi serat. Jadi mengurangi konsumsi protein hewani. Jadi dalam hal ini sebenarnya kalau sudah ada diabetes, hipertensi, itu dianjurkan tidak boleh lagi mengkonsumsi daging merah. Jadi lebih banyak konsumsi protein dari tumbuh-tumbuhan. Jadi misalnya, kalau saya, kalau mungkin tipsnya kalau ke itu jangan lagi makan daging merah, Pak. Daging merah. Jadi kalau ada ikan di situ, kalau ada ikan, makanlah ikan. Kemudian garam, ikan. Jadi hindari yang daging merah. Kemudian garam, dan kan kalau untuk sumber protein yang lain kita kan bisa dapat dari tahu, tempe untuk proteinnya dari tumbuh-tumbuhan. Kemudian kalau sudah ada juga diabetes, tentu kalorinya harus dihitung, tidak boleh makan tinggi kalori untuk kalau sudah ada diabetes. Jadi untuk menghindarinya tentu ya memakan misalnya buah, tentu buah yang segar. Jadi buah segar artinya buah utuh, tidak boleh buah yang diolah. Misalnya sudah dibikin buah segar, sudah ditambahkan sirup, sudah ditambahkan susu. Nah, itu kan kalorinya jadi besar. Jadi akan cepat sekali menaikkan gula darah. Jadi mungkin itu tips-tips sederhana yang mungkin bisa dilakukan. Kemudian pertanyaan yang berikut mengenai orang muda. Ya, itulah Pak yang saya jelaskan itu. Jadi memang tema tahun ini adalah salah satu adalah melindungi yang berisiko. Jadi sebenarnya nih kenapa sih sekarang, betul Bapak bilang, saya punya pasien yang sudah cuci darah itu sekarang masih umur 20-an, 30-an. Memang sangat sangat memprihatinkan. Tapi ketika setelah saya anamnesis dan lain-lain, ternyata tuh mereka tuh banyak tuh punya faktor keturunan. Jadi mereka mungkin dulunya itu termasuk kelompok orang yang beresiko tinggi. Jadi sudah ada keluarga dengan penyakit ginjal kronik, ada keluarga dengan hipertensi, diabetes. Jadi secara genetik tuh mungkin mereka sudah ada gen untuk penyakit ginjal kronik. Dan kemudian mungkin ditambah dengan gaya hidup sekarang dengan banyaknya makanan cepat saji, dengan gaya hidup makan sembarangan. Jadi itu mungkin yang dari lingkungan, faktor lingkungan juga mempengaruhi terjadinya penyakit ginjal kronik. Jadi memang betul Pak, ini makin banyak pasiennya yang cuci darah itu, dan juga masih yang umur muda. Boleh Pak Pendeta Novel? Ya, gimana Pak Pendeta Novli? Ya, rupanya Pak Pendeta. Baik, terima kasih ya. Tuhan berkati ya, Bu Dokter. Terima kasih Pak. Iya, terima kasih kepada Pak Pendeta. Dan memang sih ada baiknya kalau kita mengikuti seperti ini pentingnya kita tidak, jika kita merasakan sesuatu ada kelainan di dalam diri kita, sebaiknya kita jangan mendiagnosa sendiri dokter ya, atau meresepkan sendiri obat yang harus kita minum. Ada baiknya kita langsung berkonsultasi dengan dokter yang berkompeten seperti hari ini. Kita berbicara tentang ginjal. Nah, kami menghadirkan dokter spesialis ginjal tentunya, biar lebih tepat semuanya. Dok, ini ada juga pertanyaan dari partisipan. Bagaimana mengetahui kesehatan ginjal kita sehari-hari, Dok?
Baik, Pak Christian. Apakah Iya, bisa terdengar? Oh ya. ya. Jadi ada pertanyaan bagaimana kita mengetahui kesehatan ginjal. Iya, kesehatan ginjal kita sehari-hari. Ya. Jadi memang seperti saya bilang agak sukar kita mau bilang orang ini sakit ginjal atau tidak tanpa kita juga melakukan pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan fisik atau pemeriksaan laboratorium lanjutan ya. Tetapi karena di stadium awal-awal itu ya tidak ada timbul gejala, jadi mungkin sudah stadium lanjut baru mulai timbul gejala, kemudian melakukan pemeriksaan. Jadi mungkin hal sederhana adalah tentu kita yang kita lihat hari-hari tentu kita harus yang kita bisa lihat tanpa pemeriksaan ya. Jadi kita melihat fungsi ginjal, kita lihat bagaimana warna urin kita sih sebenarnya. Jadi warna urin kan sebenarnya itu kuning jernih ya. Jadi Bapak Ibu kalau kencing sudah mulai keruh, kencingnya agak pekat, kuning pekat, nah mungkin itu sudah kurang cairan. Nah yang bahaya itu kalau lihat kencingnya itu mulai ada kemerahan, nah, itu segeralah untuk periksa, untuk pemeriksaan lanjutan. Sudah mulai ada kencing merah atau kencingnya berbusa, banyak busanya, itu hati-hati. Biasanya itu sudah banyak protein itu di dalam uri kencing sehingga kencingnya jadi berbusa. Itu merupakan tanda-tanda awal itu jadi penyakit ginjal kronik. Jadi mungkin hal sederhana adalah melihat karena kita sisa metabolisme dari ginjal itu adalah air kencing, air seni kita. Jadi mungkin lihat dulu fungsi lihat dari warna, dari kondisi urinnya itu seperti apa. Itu mungkin yang sederhana. Nah, mungkin setelah lanjutan, jadi mungkin kita harus tahu kita ini sudah ada masuk kelompok berisiko atau tidak. Jadi apakah kita sudah ada punya riwayat keluarga atau yang ada hipertensi, diabetes atau penyakit ginjal kronik, atau kita sudah ada riwayat misalnya pernah kencing berpasir atau gemuk. Nah, itu sudah harus mulai screening awal. Jadi mulai screening awal ya pemeriksaan paling sederhana ya harus pemeriksaan urinalisis tapi harus dilakukan di laboratorium. Nah kemudian tentu yang lainnya adalah ya memeriksa fungsi ginjal. Seperti mungkin itu yang bisa hal-hal sederhana karena kalau pada stadium lanjut sudah memang sudah ada gejala misalnya nyeri pinggang, sudah mulai bengkak-bengkak. Jadi itu memang sudah terlambat ya. Mungkin itu Pak Christian. Iya, baik. Terima kasih dokter bagi partisipan yang sudah bertanya tadi ya. Kira-kira seperti itu jawaban dari dokter. Dan seperti juga saya katakan tadi bahwa jika kita merasakan ada kelainan, mulai kelainan dalam diri kita, ya sebaiknya kita segera berkonsultasi saja ke dokter. Jangan kita mendiagnosa sendiri ya, biar lebih tepat. Ya, baik, ada pertanyaan satu lagi nih dok dari partisipan. Orang yang sudah cuci darah itu, apakah dia harus dilakukan seumur hidup, dok? Baik, mengenai hemodialisis ya, sebenarnya kami tuh agak mengurangi kata cuci darah karena kalau dibilang cuci darah katanya kayaknya begitu begitu menakutkan. Apa sih yang dicuci dari situ? Nah, jadi terapi pengganti ginjal itu ada 2. Yang pertama adalah cangkok ginjal. Kita menyebutnya transplantasi ginjal. Dan yang kedua adalah dialisis. Dialisis orang awam menyebutnya cuci darah. Nah, dialisis itu ada 2 metodenya. Jadi ada yang pakai mesin, yang di rumah sakit itu dilakukan pakai mesin namanya hemodialisis, dan ada yang satu namanya peritoneal dialisis. Jadi orang sendiri melakukan cuci darah di perut. Jadi pasiennya itu tidak datang ke rumah sakit, akan dipasang selang di perut, selang seperti kateter, dan dia akan mencuci darah sendiri, rongga perut berfungsi sebagai ginjal. Nah, mengenai yang ditanyakan mungkin tentang hemodialisis. Ya, baik. Jadi penyakit ginjal ini kita bicara penyakit ginjal kronik.
Tentu yang akan menjalani pengobatan terapi pengganti ginjal adalah pasien penyakit ginjal kronik stadium akhir. Jadi penyakit ginjal kronik stadium 5 yang membutuhkan terapi pengganti ginjal, misalnya melakukan cuci darah itu seumur hidup. Jadi ada beberapa pasien yang mungkin Bapak Ibu tahu pernah cuci darah, tetapi dokter cuma cuci darah 2 kali, 6 kali, tiba-tiba dokter bilang stop cuci darahnya. Ya, itu memang betul. Jadi memang ada kondisi-kondisi pasien itu, yang pertama dia berarti pasien itu belum berada di penyakit ginjal stadium akhir. Jadi mungkin pada satu kondisi itu dia datang dengan namanya gangguan ginjal akut. Jadi kelainan ginjalnya itu cuma sementara. Ada faktor lain, misalnya ada infeksi, ada perdarahan, ada dehidrasi, tiba-tiba fungsi ginjalnya mengalami perburukan. Nah, itu kita melakukan tindakan cuci darah hanya untuk sementara. Jadi kondisi ginjalnya itu ketika penyakitnya itu membaik, cuci darahnya itu kita hentikan. Nah, itu kita berarti berhadapan dengan gangguan ginjal akut. Nah, ada juga pasien-pasien yang mengalami misalnya sudah didiagnosis penyakit ginjal kronik, tetapi belum pada stadium akhir, tetapi tiba-tiba mengalami perburukan. Nah, ketika dilakukan cuci darah misalnya sekali, 2 kali, tiba-tiba fungsi ginjalnya itu ada membaik, tetapi tidak sembuh. Tetapi mungkin dia balik ke stadium 3, stadium 4 ya. Jadi itu kita tidak melakukan cuci darah terus-terus seumur hidup. Yang dilakukan pada pasien-pasien yang melakukan hemodialisis atau cuci darah seumur hidup adalah yang sudah berada di stadium akhir, stadium 5 atau stadium akhir. Jadi pasien akan fungsi ginjalnya akan digantikan oleh mesin, dilakukan hemodialisis, betul, dilakukan seminggu 2 kali. Jadi boleh begitu. Iya, Yang terima bertanya. kasih. Ya, terima kasih bagi partisipan yang sudah bertanya tadi. Kira-kira seperti itu jawaban dari dokter ya. Memang kita kalau berkonsultasi langsung dengan ahlinya, kita akan merasa lega karena kita bisa mendapatkan jawaban yang tepat ya tentunya. Kita tidak merasa ada keraguan lagi dalam diri kita. Oleh karena itu, jika kita ingin berkonsultasi lebih lanjut lagi tentang ginjal dan hipertensi ini, kita bisa langsung menemui juga Dr. Serlia Sugeng di Poliklinik Interna di RSUP Kando Manado. Baik Bapak Ibu, masih ada lagi yang ingin bertanya? Ya, boleh Pak. Ya, silakan. Ya, terima kasih kesempatan. Pak Romi Tumembo ya? Ya. Ya, selamat pagi, Pak. Shalom. Ya, saya hanya mau bertanya ini, langsung aja ke dokter ini. Dokter, ini memang saya sudah konsumsi obat vitamin ginjal, aminefron ya. Yang pertama itu tahun-tahun lalu hanya 3x1, tetapi ini sudah ditingkatkan 3x2. Memang tiap 3 bulan saya kontrol untuk pemeriksaan ginjal, kreatin. Yang terakhir ada di posisi 1,9. Jadi saya mau bertanya, kira-kira untuk agar supaya saya juga tidak mengkonsumsi terus ini vitamin ginjal, kira-kira langkah-langkah apa yang perlu saya ambil? Ya, itu saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Romi. Silakan dokter. Terima kasih Pak Romi. Jadi saya ingin meluruskan yang mengenai vitamin ginjal. Jadi yang Bapak Romi konsumsi itu sebenarnya bukan vitamin ginjal. Jadi itu sebenarnya isinya adalah asam amino. Asam amino itu adalah protein. Jadi pasien-pasien yang sudah penyakit ginjal kronik itu kan harus melakukan diet protein yang serendah, Kang, yang rendah. Jadi 0,6 sampai 0,8. Nah, jadi kebutuhan protein yang bisa diberikan itu, yang Bapak itu konsumsi itu sebenarnya untuk mengganti
makanan yang Bapak makan untuk proteinnya. Tetapi protein-protein yang dalam bentuk yang tadi Bapak sebutkan itu bisa adalah protein yang cocok, yang tidak membahayakan dari fungsi ginjal. Makanya itu diberikan untuk mempertahankan fungsi ginjal ini supaya tidak jelek. Jadi protein-protein itu sebenarnya tidak semua protein itu baik untuk ginjal, tapi yang Bapak konsumsikan itu sebenarnya yang paling cocok karena dia bisa memperlambat progresivitas dari penyakit ginjal. Jadi sebenarnya mungkin akan berkonsultasi dulu kan dengan dokter. Jadi mungkin itu secara pribadi saja, mungkin kalau mau konsultasi mengenai pemberian obat-obat asam amino itu. Jadi sebenarnya itu tujuannya untuk memperlambat, dan itu sebenarnya adalah bukan vitamin, itu adalah protein yang cocok dan bisa untuk memperlambat progresivitas. Karena makanan-makanan kita kan agak susah, kalau Bapak sudah dibilang rendah protein, kadang sudah tidak makan sama sekali. Jadi itu adalah protein pengganti yang akan mencukupi kebutuhan protein Bapak. Boleh Pak Romi? Ya, terima kasih. Ya. Terima kasih. Baik. Ya, baik. Terima kasih Pak Romi. Ya, terima kasih semua. Ya. Pak Christian, ini mungkin ada di chat ya, ada Iya, yang bertanya. Ini ada pertanyaan juga ini Dok, dari Dokter Yesti. Begini Dok, saat ini banyak pasien yang takut ketika divonis harus cuci darah. Kira-kira apa yang bisa dilakukan untuk memberikan edukasi kepada pasien agar tidak perlu takut dengan cuci darah dan mau bersedia dilakukan cuci darah? Silakan Dok. Baik, terima kasih. Maaf tadi dari Ibu. Dari Dokter Yesti. Oh, dokter. Dokter Yesti. Terima kasih Dok untuk pertanyaan. Jadi memang kami sebelum melakukan terapi pengganti ginjal untuk hemodialisis memang harus benar-benar mengedukasi pasien. Jadi memang kalau pasien sudah stadium akhir dan kemudian harus menjalani tindakan terapi pengganti ginjal hemodialisis misalnya, itu dia akan lakukan seumur hidup. Jadi akan digantikan oleh mesin hemodialisis. Nah, memang agak begitu sulit untuk pasien yang kebanyakan awal-awalnya itu masih kebanyakan menolak karena dengan ketakutan mungkin atau ketidaktahuan, kurang edukasi mungkin ya, kurang melihat mungkin. Jadi yang diketahui, aduh kalau cuci darah itu meninggal. Jadi sebenarnya tidak seburuk itu, tapi memang penyakit ginjal kronik juga dipengaruhi oleh banyak faktor yang lain. Karena memang kadang-kadang pasien datang ke kami itu sudah dengan kondisi yang sangat jelek. Jadi ada faktor yang lain juga yang mempengaruhi, misalnya ada infeksi, ada perdarahan, sehingga makin memperburuk ginjalnya, dan memang sangat berisiko tinggi untuk dilakukan terapi pengganti ginjal. Cuma yang pertama Dok, kita memang mengedukasi bahwa tindakan hemodialisis atau tindakan cuci darah adalah bukan kita untuk menyembuhkannya dia. Adalah sebenarnya tujuan dari terapi pengganti ginjal adalah untuk memperpanjang hidup. Jadi kalau masih ada bisa tindakan untuk bisa dilakukan hemodialisis, ya kenapa tidak? Dan kita tahu kan umur Tuhan yang atur. Jadi selama masih kita diberikan jalan untuk melakukan tindakan terapi pengganti ginjal, kita masih bisa melakukan itu. Kemudian yang perlu mungkin diedukasi bahwa sebenarnya saya punya pasien di Rumah Sakit Kando ini ada yang sudah masuk tahun ke-15. Tahun ke-15, ada beberapa pasien yang sudah 14 tahun, setahu saya hitungan tahun lalu. Ini mau masuk tahun ke-15. Jadi bagaimana dia bisa hidup bukan hidup sehat, hidup berbahagia dengan dia melakukan tindakan hemodialisis. Di luar negeri
ada data ada yang sudah sampai 40-50-an tahun melakukan hemodialisis. Jadi sebenarnya untuk melakukan tindakan hemodialisis mungkin hal-hal itu yang mungkin kita bisa memberikan support ke pasien, bahwa ada juga pasien yang bisa bertahan dengan dan hidup hidup ceria, hidup senang dengan tindakan terapi pengganti ginjal. Dan mungkin memang kami lebih menganjurkan memang untuk pilihan yang pertama adalah melakukan cangkok ginjal, karena terapi pengganti ginjal untuk pilihan pertama adalah dengan cangkok ginjal atau transplantasi. Jadi kami tapi kebanyakan pasien sudah datang dengan kondisi yang jelek. Jadi kondisi tentu kalau mau transplantasi kan perlu persiapan. Jadi memang ketika itu pilihan yang pertama yang paling cepat untuk kita mengatasi kondisi pasien yang dengan kadar uremia yang tinggi, jadi lakukan pakai mesin dengan hemodialisis. Tapi memang kalau mau dengan terapi pengganti ginjal yang lain, misalnya dengan cangkok ginjal, itu biasanya kualitas hidup pasien itu lebih baik ya. Lebih baik karena ginjal yang baru itu yang dicangkokkan itu bisa menggantikan fungsi-fungsi ginjal yang sudah saya kemukakan di awal slide. Jadi fungsi hormonalnya itu bisa jalan, fungsi pembuangan metabolisme tubuh dan lainnya, pengaturan tekanan darah, semuanya itu lebih baik dikelola oleh dengan metode dengan cangkok ginjal. Mungkin itu saja, Dok, yang bisa saya berikan. Baik, Dok. Makasih, Dok. Jawabannya sangat membantu, Dok. Sama buat kami, Iya, Dok. terima kasih Dokter Yesti. Terima kasih juga Pak Christian. Iya, sama-sama Dokter. Iya, cukup jelas ya. Jadi sebenarnya memang itu perlu pendekatan juga, Dok, ya, kepada setiap pasien yang masih takut melakukan tindakan hemodialisis, karena ya stigma lah di luar sana kalau mendengar cuci darah itu jadi terasa seperti apa ya. Jadi memang itu harus tugas kita juga untuk perlu edukasi kepada mereka bahwa tindakan dia hemodialisis tidak perlu ditakuti. Oke, terima kasih Dokter Yesti. Baik, masih ada lagi yang ingin bertanya? Kami masih berikan kesempatan ya. Asik juga ngobrol hari ini karena itulah pentingnya kita berkonsultasi langsung dengan ahlinya, jadi semua bisa terjawab dengan baik. Sekali lagi kami ingatkan bagi Bapak Ibu ya, untuk jangan lupa mohon kesediaannya untuk dapat mengisi link absen yang sudah kami sediakan di kolom chat. Ada lagi yang mau bertanya? Iya, ada. Ya, silakan Pak Murti. Ya. Mohon izin, ini baru sekitar setengah jam saya bergabung. Iya, silakan. Sudah banyak hal yang sudah disampaikan tadi, termasuk Pak Pendeta saya, ada Dokter Yesti juga. Iya, betul. Terkait dengan gagal ginjal. Memang dari data informasi bahwa ada 10% ya, bahwa masyarakat dunia itu menderita gagal ginjal kronis. Nah, dan hampir jutaan ya yang meninggal. Itu dari informasi yang pernah saya dengar itu karena tidak ditangani secara medis. Nah, sekarang jadi pertanyaan, kalau begitu untuk penanganan mandiri yang mungkin karena terkait dengan masalah keuangan yang dia lakukan dengan penanganan mandiri, apakah dengan penanganan minum herbal dan lain-lain, apakah itu diperbolehkan? Padahal secara kedokteran sebaiknya ditangani secara medis. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, gejala awal sehingga timbul penyakit ginjal itu, sakit ginjal itu seperti apa, Ibu Dokter, supaya kami boleh mengantisipasi, walaupun di usia-usia kita seperti saat sekarang ini ya kita mungkin sudah mengalami
tetapi perlu disosialisasikan kepada anak-anak kita, remaja, pemuda terkait dengan ginjal ini karena sangat berpengaruh terhadap keberadaan kita. Saya pikir itu mungkin 2 catatan penting. Apa boleh direspons oleh dokter? Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih Pak Murphy. Silakan dokter untuk menjawabnya. Baik, terima kasih Pak Murphy. Jadi ya memang pertanyaan itu hampir selalu kalau di dalam pertemuan seperti ini selalu ditanyakan mengenai obat herbal dan lainnya. Jadi memang kita sebenarnya itu tidak mengetahui dengan baik itu isinya obat herbal itu seperti apa. Sebenarnya kalau kita telah lebih lanjut itu sebenarnya obat-obat yang ada yang sudah dilakukan yang direkomendasikan, yang sudah melewati fase uji coba itu sebenarnya ada itu isinya itu sebenarnya itu ada dari tumbuh-tumbuhan, dari zat-zat tumbuh-tumbuhan yang kemudian dilakukan lewat penelitian dan diuji coba sampai ke fase lanjutan ke manusia, dan kemudian kita akan mengetahui berapa sih besarnya dosis itu. Nah, sebenarnya mungkin tidak bisa dipungkiri ada hal-hal dari obat-obat itu mungkin ada isinya herbal. Tetapi kalau Bapak Ibu atau kalau kita minum herbal sendiri yang dijual, kita tidak tahu itu seberapa besar sih dosisnya. Tapi ketika itu sudah diramu dalam bentuk obat, itu sebenarnya kita sudah tahu, sudah melalui penelitian. Dengan dosis demikian ini mungkin bisa menurunkan berapa banyak. Bisa mengatasi, mengobati dosisnya itu berapa banyak. Nah, kalau kita minum sembarang, mungkin saja zat yang di dalam itu bisa berkhasiat, tetapi mungkin ada bahan-bahan pencampur yang mungkin itu saja yang membahayakan. Jadi memang kayak seperti atau ada yang bilang minum tanaman kaca beling atau apa. Jadi tidak dipungkiri memang ada obat-obatan untuk batu itu memang ada isinya memang dari saat itunya mungkin ada isi dari misalnya tumbuhan kaca beling, tapi itu sudah diramu melalui penelitian, jadi sebenarnya itu yang aman. Nah, kalau kita mengkonsumsi obat herbal atau yang lain kan sebenarnya itu kita tidak tahu dan mungkin kan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Sebenarnya kalau dipikir-pikir zaman sekarang kan pasien itu sebenarnya untuk pemeriksaan, untuk screening sebenarnya kan sudah difasilitasi oleh pemerintah kan lewat ini semua masyarakat tuh harus menjadi anggota mengikuti BPJS gitu supaya jaminan kesehatannya itu bisa diperiksa lebih lanjut. Nah, untuk mengenai tanda-tanda awal seperti saya bilang memang susah Pak. Jadi yang pertama mungkin adalah kita mengetahui kita itu beresiko atau tidak. Termasuk juga yang anak-anak yang masih muda. Anak-anak yang masih muda itu harus tahu itu orang tuanya itu ada riwayat sakit apa sebelumnya. Itu jadi kalau ada diabetes, ada riwayat pernah cuci darah, sakit ginjal, itu dia sudah termasuk di kelompok beresiko tinggi. Nah, kalau sudah masuk di kelompok berisiko tinggi itu jadi tentu Bapak Ibu di usia sekarang misalnya itu sudah harus memeriksakan berapa sih tekanan darah saya, berapa sih kadar gula darah. Saya rasa di fasilitas kesehatan di puskesmas itu kan sudah tersedia, tinggal Bapak Ibu saja yang datang atau datang ke tempat dokter keluarga untuk memeriksa kadar tekanan darah. Nah, itu sebenarnya untuk screening awalnya, supaya kita tahu seperti apa sudah ada masuk di kelompok yang berisiko tinggi. Jadi mungkin tadi Bapak tidak menyimak yang slide-slide saya sebelumnya, jadi orang yang gemuk, dan itu sudah harus hati-hati, sudah ada pemikiran untuk mengetahui berapa kadar tekanan darah, berapa kadar gula darah, apakah saya ini sudah gemuk, ini berapa sih kadar kolesterol saya. Jadi sebenarnya sudah harus memeriksakan diri,
men-screening sejak awal. Karena seperti saya bilang memang tidak bisa kelihatan penyakit ginjal kronik ini di stadium awal. Biasanya tuh pasien sudah datang, sudah timbul gejala-gejala, ya biasanya ketika sudah timbul gejala itu sudah masuk di stadium 3, 4, sampai 5. Nah, jadi memang perlu aktif dari kita. Jadi mungkin ini penting, makanya tahun ini tuh fokusnya tuh kelompok berisiko tinggi. Jadi memang harus lebih lebih aware, lebih mengetahui supaya bisa melakukan screening lebih cepat. Mungkin itu saja atau masih ada yang belum terjawab, Pak Murphy? Iya, gimana Pak Murphy? Iya, terima kasih banyak. Ya, terima kasih banyak. Ya. Baik, terima kasih, Pak. Ya. Baik, terima kasih ya Pak Murphy. Terima kasih dokter, dan pertanyaan Pak Murphy tadi sekaligus menutup sesi tanya jawab kita untuk pagi hari ini. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah ikut berpartisipasi, bertanya, berkonsultasi langsung dengan narasumber kita pagi hari ini ya. Jika ingin berkonsultasi lebih lanjut, bisa dengan Dr. Serlia Sugeng di Poliklinik Penyakit Dalam Divisi Ginjal Hipertensi RSUP Kando Manado. Dan Bapak Ibu, ada juga informasi yang ingin kami sampaikan untuk Bapak Ibu sekalian, bahwa kami juga di Rumah Sakit Kando saat ini sudah tersedia instalasi layanan eksekutif ya. Ya, jadi layanan eksekutif ini seperti biasa juga pasien langsung datang berobat atau mau mendaftar langsung ke poliklinik eksekutif. Jadi lokasinya ada di rawat jalan. Jadi pas masuk portal rumah sakit langsung belok kanan, lokasi instalasi pelayanan eksekutif berada di situ. Jadi ini khusus untuk pasien umum dan juga pasien ada ikatan kerjasama. Perlu diketahui bahwa instalasi pelayanan eksekutif adalah suatu instalasi kesehatan yang melayani secara eksekutif dengan memberikan prioritas layanan terbaik dan paripurna kepada pasien umum dan pasien ikatan kerjasama. Ini berlokasi tentunya di Rumah Sakit Kando ya, dan saat ini sudah melayani pemeriksaan dan konsultasi dokter spesialis yang ahli dalam bidangnya, termasuk juga penunjang medis, baik radiologi maupun laboratorium terpadu. Nah, perlu diketahui juga layanan eksekutif melayani semua poliklinik ya, di dalamnya ada penyakit dalam, bedah, anak, poliklinik obsgin, neurologi atau saraf, kemudian ada jantung dan pembuluh darah, ada poliklinik mata, THT KL, gigi dan mulut, fisik dan rehabilitasi, kemudian kejiwaan, kulit dan kelamin, serta poliklinik gizi. Selain itu juga kami punya beberapa layanan unggulan, yakni bedah spine atau ortopedi, kemudian ada neonatal intensive care unit atau NICU, kemudian ada layanan kanker terpadu, bedah vaskuler, endoskopi, ultrasound, dan jantung terpadu. Itu ada 6 layanan unggulan yang tersedia di Rumah Sakit Kando dan bisa dilayani di layanan eksekutif. Jadi jika Bapak Ibu yang mau menggunakan layanan eksekutif, bisa langsung ke Rumah Sakit Kando seperti yang sudah kami sampaikan tadi, dan bisa dilihat lewat layar monitor yang kami tampilkan. Dan Bapak Ibu juga selain dari itu, Rumah Sakit Kando juga sudah tersedia pendaftaran secara online ya. Jika Bapak Ibu khususnya pasien rawat jalan untuk melakukan pemeriksaan atau kontrol ke rumah sakit atau pasien rujukan, jika Bapak Ibu adalah pasien yang sudah pernah berobat ke Rumah Sakit Kando, maka bisa langsung mendaftar dari rumah boleh atau dari mana saja boleh. Jika mendaftar akan berobat untuk besok, hari ini sudah bisa melakukan pendaftaran secara online dari rumah di waktu pukul 14.00 sampai dengan 12 malam tentunya bisa melakukan pendaftaran secara online. Jika Bapak Ibu pasien baru atau baru pertama kali melakukan konsultasi atau pemeriksaan di Rumah Sakit Kando, maka Bapak Ibu harus mendaftar langsung dulu. Jadi pendaftaran online ini
disediakan bagi mereka yang sudah memiliki nomor rekam medis RSUP Kando, maka bisa melakukan pendaftaran secara online dari rumah. Tetapi jika belum memiliki nomor rekam medik RSUP Kando atau pasien baru, maka Bapak Ibu harus mendaftar langsung dulu di tempat pendaftaran di RSUP Kando. Nah, selain itu juga kami punya aplikasi yang namanya telemedicine ya. Bapak Ibu, telemedicine ini merupakan salah satu sarana teknologi aplikasi yang dikembangkan oleh instalasi sistem informasi rumah sakit untuk mempermudah pasien mendapatkan pelayanan kesehatan dari jarak jauh. Jadi intinya ini aplikasi untuk video call dengan dokter. Jika ingin kita berkonsultasi dengan dokter, silakan kita melihat masuk langsung di aplikasi Telmek ini atau telemedicine Kando, dan silakan kita mengikuti petunjuknya di situ. Kita tinggal memilih poliklinik mana yang kita tuju. Di setiap poliklinik semua di situ sudah tersedia dokter spesialis. Kita akan berkonsultasi dengan dokter siapa. Silakan dipilih dokternya dan Bapak Ibu boleh langsung menelpon dokter tersebut. Nanti dokter akan membalas untuk video call dan boleh berkonsultasi langsung. Jika ada pemeriksaan lanjutan, Bapak Ibu tentunya akan langsung datang ke rumah sakit Kando. Kira-kira seperti itu beberapa informasi penting yang bisa kami bagikan untuk Bapak Ibu sekalian. Dan sekali lagi terima kasih ya untuk Dr. Serilia. Demikian kita telah mengikuti materi dari narasumber yang cukup luar biasa ya, yang sangat berkompeten dalam bidangnya. Dan kita juga semua sudah bertanya langsung kepada dokter. Semoga tentunya dengan keikutsertaan kita dalam kegiatan webinar ini bisa menambah wawasan serta pengetahuan kita, terutama terkait dengan ginjal sehat ya. Kita sudah bisa mengetahui tadi bagaimana kita bisa menjaga ginjal kita agar kita tetap sehat tentunya. Dan jangan lupa juga kehadiran kita semua dalam Lingsung pagi hari ini merupakan perpanjangan informasi bagi keluarga kita, saudara kita, tetangga kita, atau siapa saja yang membutuhkan informasi tentang kesehatan ginjal. Silakan kita bagi pengetahuan, informasi kepada mereka. Dan sekali lagi saya ingatkan, jika mau berkonsultasi lebih lanjut, boleh langsung ke Poliklinik Penyakit Dalam Divisi Ginjal Hipertensi RSUP Kando. Dr. Serilia selalu hadir di sana. Sekali lagi terima kasih, dan Bapak Ibu hadirin sekalian, kita sudah berada di penghujung acara untuk saat ini, dan kita akan segera mendengarkan ucapan terima kasih sekaligus dengan doa tutup oleh Penatua Dr. Stephen Sekeon, spesialis neurologi, Magister of Public Health. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan Pak Christian Modiong, SIKOM yang telah menjadi pembawa acara. Atas nama Pokja Kesehatan, Prekom Bapa Sinode Gemim, kami mengucapkan banyak terima kasih pertama-tama kepada narasumber Dr. Serilia Sugeng, spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal hipertensi yang telah berkenan membagi ilmu, membagi informasi, yang sudah juga menyediakan waktu untuk memberikan edukasi pada saat ini. Terima kasih banyak dokter atas informasi yang sangat bermanfaat ini. Kemudian kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan dari Pokja Kesehatan, Komisi Prekom Bapa Sinode Gemim yang telah berpartisipasi aktif baik dalam persiapan maupun sepanjang pelaksanaan edukasi ini. Kemudian juga kepada rekan-rekan dari instalasi promosi kesehatan dan pemasaran Rumah Sakit Umum Pusat Profesor Dr. RD Kando yang telah berperan aktif sehingga kegiatan ini boleh terlaksana. Ucapan terima kasih juga kepada para dokter-dokter residen neurologi atau residen ilmu penyakit saraf yang telah membantu pelaksanaan webinar ini, dan juga kepada para peserta yang telah dengan setia mengikuti edukasi ini sampai selesai, terutama kepada beberapa peserta yang telah memberikan pertanyaan, termasuk Pendeta Nofri Pua MTH sebagai Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Betlehem Taran 2, juga sebagai Ketua Badan Pekerja Majelis Wilayah Tondano 6. Terima kasih banyak Pak Pendeta telah bergabung
kemudian telah memberikan masukan dan usulan untuk kami teruskan kepada Ketua Pokja Kesehatan Prekombapa Sinode Gemim, dan juga telah memberikan pertanyaan. Jadi sekali lagi banyak terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu sekalian untuk berpartisipasi baik sebagai panitia maupun sebagai narasumber juga sebagai peserta. Terima kasih banyak, dan untuk doa tutup kami sangat memohonkan kesediaan Bapak Pendeta Novi Pua MTH. Kiranya berkenan Pak Pendeta menutup rangkaian webinar ini dengan doa tutup. Silakan Pak Pendeta. Oh, mungkin Pak Pendeta sudah bersiap karena akan ada rapat Pelsus jam 10. Baik, mari kita menutup rangkaian webinar ini dengan doa tutup. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih banyak atas kasih, penyertaan, dan kemurahan-Mu yang telah menyertai sehingga webinar kami pada saat ini boleh terlaksana sesuai dengan rencana. Kami percaya Bapa bahwa atas kuasa dan kemurahan-Mu sehingga segala sesuatu boleh berlangsung dengan baik. Kiranya apa yang kami lakukan ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang, terutama dalam kita menjaga kesehatan yang merupakan anugerah terindah yang Kau berikan buat kami, terutama kesehatan ginjal. Kami berdoa Bapak untuk narasumber Dr. Serelia Sugeng, spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal hipertensi. Kiranya Engkau berkati selalu, Engkau sehat kuatkan selalu, berkati setiap pelayanan yang diberikan, baik sebagai dokter maupun sebagai pendidik, staf pengajar di Fakultas Kedokteran. Biar kiranya Engkau senantiasa berkati bersama-sama keluarga, senantiasa boleh menikmati segala kasih karunia dan kemurahan-Mu. Terima kasih Bapak, program-program Pokja Kesehatan selanjutnya, biarnya juga kiranya Engkau buat berhasil karena Engkau menyertai kami. Ini doa ungkapan syukur kami Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, silakan. Baik. Terima kasih Dr. Seklin Sekeon, Bapak Penatua Dr. Seklin Sekeon yang sudah menutup rangkaian acara pagi hari ini, dan mohon kesediaan Bapak Ibu sekalian yang masih tetap stay di link Zoom. Sebelum kita berpisah, sejenak kita foto bersama ya. Mohon kesediaan untuk dapat mengaktifkan kameranya masing-masing. Kita akan sejenak foto bersama untuk mengabadikan kegiatan pagi hari ini. Silakan Bapak Ibu untuk dapat mengaktifkan kameranya masing-masing. Ya, kita akan mulai dengan slide pertama. 1, 2, 3. Slide yang kedua. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Kita sudah melakukan foto bersama. Dan Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikianlah acara webinar yang digelar oleh kelompok kerja bidang kesehatan Pria Kaum Bapa Sinode Gemim, bekerja sama dengan instalasi promosi kesehatan pemasaran Rumah Sakit Kando Manado, serta divisi ginjal hipertensi Kedokteran Kando. Dan hari ini Sabtu ya, selesai. Sekali lagi terima kasih untuk semua. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan marilah kita semua tetap berperilaku hidup bersih dan sehat. Saya Christian, shalom, damai di hati, selamat pagi. Damai di hati, shalom. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Christian. Terima kasih Bu Marlin. Wah, terima kasih. Ini Jumat Petado masih seru di sana ya. Jangan lupa Senin Pak Christian. Terima kasih Dr. Seklin, terima kasih Pak Christian. Ya, terima kasih dokter. Ya, terima kasih. Terima kasih Dokter Izin Serelia. Ya. Terima kasih Dok. Terima kasih Dokter Billy. Terima kasih Dokter Billy. Izin live. Ya, baik Yuk. dokter. Yuk.